Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Salatullahu ala afsahil lisan wa khairil anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan bumi beserta pesona alamnya, yang telah menciptakan manusia beserta siksaannya, yang telah menciptakan surga beserta kenikmatannya, dan tidak sehelai daun pun akan jatuh kecuali dengan seizinnya. Subhanallah. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin beliau dilahirkan. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan pemimpin umat, penebah rahmat, pemberi syafaat, yakni baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kedua semoga tetap tercurah limpahkan pula kepada para sahabatnya yang telah ikut serta dalam menciarkan agama Islam, mengikis hadis dalam bahasa komunis untuk membabat segala kemaksiatan yang dapat menyesatkan umat, sekaligus membumi hanguskan kubu-kubu Nasrani Yahudi, sehingga sampai saat ini agama Islam masih tetap bisa berkobar dan berkibar di seluruh pelosok penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan memiliki hikmah-hikmah, diantaranya ialah Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Dan tidak sedikit orang yang Allah angkat derajatnya karena Al-Quran. Salah satu contohnya ialah tahfiz, yakni para penghafal Al-Quran. Siapa yang tidak bangga orang tua jika memiliki seorang anak Al-Quran? Pasti semuanya akan bangga. Namun dewasa ini banyak bibit-bibit generasi muda yang tidak memiliki akhlak dan moral. Salah satu faktor utamanya ialah kurangnya pendidikan Al-Quran terhadap setiap individu. Maka dari itu, kita sebagai umat muslimin dan muslimat sudah seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita agar hidup ini terarah. Dengan cara istiqomah dalam membacanya, maka insya Allah kita pun akan mendapat pahala. Apalagi dalam kita membacanya dalam bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanil ladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran haruslah menjadi pedoman dalam hidup kita agar hidup kita terarah, dan Al-Quran merupakan patokan dari segala hukum agar kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka dari itu, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita agar hidup kita ini terarah. Di dalam Al-Quran berisi tentang hukum-hukum dan hikayah, yakni cerita-cerita tentang para nabi terdahulu. Salah satu hukumnya ialah Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Semua sudah terangkum rapih pada setiap lembarnya. Pada setiap lembarnya. Maka dari itu, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman. Lalu, bagaimanakah caranya agar kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Langkah utamanya ialah dengan cara menjadikan Al-Quran dan membacanya secara istiqomah secara setiap hari. Maka insya Allah kita pun akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Allah memerintahkan kita untuk ini dan itu. Pasti itu semua memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu contohnya ialah Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat agar tidak mengundang syahwat bagi laki-laki yang bukan muhrim.
Allah memerintahkan kita untuk melarang kita untuk memakan daging babi dan daging anjing. Ternyata setelah diteliti lebih dalam kandungan daging babi tersebut terdapat cacing pita yang berbahaya bagi tubuh kita. Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran agar hidup kita lebih terarah, dan faktanya bagi orang yang sering membaca Al-Quran dengan makhrajal huruf yang benar, Allah jauhkan dari segala macam penyakit. Maka dari itu, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita agar hidup kita ini terarah. Di akhir pembahasan ini, ada sedikit pesan yang bisa kita ambil. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman agar hidup ini terarah. Gunakanlah teknologi agar hidup ini lebih mudah, dan isilah hidup ini dengan cinta agar indah. Dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. عفوك إن